Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memperingatkan kita bahwa semua dari kita ini, saya ingin menyebutkan ada perkara yang menarik, bahwasanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ini penemuan menarik ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan penciptaan manusia itu sebelum matanya diciptakan dulu telinganya. Ya, perhatikan dalam surat Al-Insan ayat 2 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basiran. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari nutfah, dari air mani, amsyad yang muncrat, kemudian nabtalihi, lalu kami uji dia, faja'alnahu sami', pendengaran dia, lalu basir, lalu mata. Kalau Anda perhatikan di dalam Al-Quran disebutkan oleh para ulama, penyebutan Sami' Basir di dalam Al-Quran sekitar 19 ayat. Didahului semuanya dengan Sami' Basir. Pendengaran dulu baru penglihatan. Ya, pendengaran dulu baru penglihatan. Kenapa para ikhwas sekalian? Ini menunjukkan konsen kepada apabila rusak telinga lebih parah dibandingkan rusaknya mata. Ini penemuan. Ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang akan pertama kali ditanya sebelum mata telinga. Lihat dalam surat Al-Mulk ayat 23 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakan wahai Muhammad, dialah yang telah menciptakan kalian dan menjadikan bagi kalian pendengaran dan penglihatan dan hati, qalilan ma tashkurun, dan sedikit dari kalian yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kali akan ditanya tentang telinga, dan telinga sangat erat kaitannya dengan nyanyian-nyanyian dan musik-musik. Sanggupkah kita menjawab apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah min 'indi rabbih hatta yas'ala an khams. Tidak akan bergerak kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat dari sisi Rabbnya sampai dia ditanya tentang 5 hal. An umrihi fi ma'afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Kemudian tentang masa mudanya dia gunakan untuk apa, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat Pak, kita ini bukan orang kafir. Kita ini muslim yang percaya kehidupan dunia cuma sementara. Kalau orang kafir, mereka pemikirannya bagaimana? Namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Kita itu, sistem hidup kita itu reinkarnasi. Itu kepercayaan orang kafir. Apa maksud reinkarnasi? Mati, nanti hidup pada tubuh yang lain. Mati lagi, hidup pada jenis makhluk yang lain. Mati lagi, hidup pada jenis makhluk yang lain. Terus seperti itu. Mereka mengatakan tidak ada yang namanya kiamat. Sedangkan kita orang beriman, ada Pak yang namanya kiamat. Ada para ikhwah, pertanyaan tentang hari. Apa yang dikerjakan oleh tangan, apa yang dikerjakan oleh mata, apa yang dikerjakan oleh telinga. Ada pertanyaan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yus'alu 'abdu yaumal qiyamati minan na'im alam nusihha laka jismak wa nurawwika minal ma'il barid. Sesungguhnya yang pertama kali akan ditanya atas hamba pada hari kiamat dari nikmat-nikmat yang ada adalah, bukankah kami telah sehatkan badanmu? Bukankah kami telah meminumimu dengan air yang dingin ketika kamu haus? Semua dari anggota tubuh kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sangat rugi orang kalau seandainya cuma berpikir dunia, sedangkan besok mungkin mati, dan ketika mulai mati itu saat itu kiamatnya. Nah, ini 3 poin yang mudah-mudahan menjadi bekal untuk menghadapi kajian ini. Wallahu a'lam. Ustaz, perihal tadi lawal